Om Swastiastu, Om Awignamastu Namah Sidam. Semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang saya muliakan, kita kembali lagi bersama saya Idebawati Inyomanjana dalam Ngopi. Nah, kita telah menelusuri perjalanan panjang dari ajaran Sruti, pemahaman lontar Bali hingga penyadaran yatnya di sebelumnya yang hidup di alam atau yang hidup di dalam diri ini. Kini kita hari ini ngopi pada puncak pemahaman bahwa segala bentuk ritual, mantra dan tradisi hanyalah jembatan menuju kesadaran Brahman. Sebagaimana dikatakan dalam Chandogya Upanishad mandala ke-6, yaitu Tatuam Asi. Tatuam Asi. Nah, engkau adalah itu. Maksudnya Brahman itu sendiri. Maka seluruh perjalanan fitriyatnya sejati bukanlah perjalanan roh, melainkan perjalanan kesadaran bhakta untuk menyadari dirinya adalah sebagai Brahman. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara, bagaimana Dresta ini bisa menjembatani menuju Sruti? Sruti adalah wahyu, sedangkan Dresta atau tradisi adalah pantulannya. Lontar-lontar Bali adalah cermin yang merekam getaran Sruti dalam bahasa budaya. Maka menolak Dresta berarti menolak bayangan. Ya, sebetulnya ada yang menolak Dresta. Jadi mari kita harmonis. Menolak Dresta berarti menolak bayangan. Ini adalah lontar-lontar Bali yang merupakan cermin yang merekam getaran Sruti dalam bahasa dan budaya. Nah, Sruti adalah pramanam paramam. Nah, coba kita lihat di Baradara Anyaka Upanishad pada mandala keempat dikatakan Sruti pramanam paramam. Sruti adalah ukuran tertinggi kebenaran. Seperti itu. Tradisi Bali dengan segala ritualnya memiliki nilai luhur selama ia menjadi alat menuju pengetahuan Brahman, bukan pengganti Brahman. Nah, bagaimana penyadaran yacna ini sebagai kehidupan. Nah, penyadaran yacna sebagai kehidupan dalam Weda ini, hidup itu sendiri disebut yacna. Hidup kita ini saja disebut yacna. Bagaimana? Apa yang menegaskannya? Di dalam Atharva Weda mandala ke-11 dinyatakan yacna vai wiswasya bhutasya nabi. Yacna adalah
pusat seluruh kebenaran. Maaf, saya ulang lagi. Yajna adalah pusat seluruh keberadaan. Ya. Kemudian apa artinya pusat seluruh keberadaan tersebut? Nah, hal ini artinya setiap napas adalah mantra, setiap kasih adalah persembahan, setiap tindakan penuh kesadaran adalah yajna. Nah, ketika Bhakta memahami ini, maka tidak ada batas antara kehidupan dan upacara, karena seluruh kehidupan telah menjadi persembahan swada kepada Brahman. Nah, semeton para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, bagaimana mengembalikan makna fitriyatnya? Dalam Shruti, fitriyatnya bukan pemujaan roh leluhur, melainkan melainkan penerusan energi dharma dan kasih dari generasi ke generasi. Seperti yang disebutkan dalam Rigveda pada sukta ke-10. Yena pitara sukerta. Para pitara yang hidup melalui perbuatan suci terus bekerja di dunia. Jadi saat Bhakta berbuat dharma, ia sedang menghidupkan leluhurnya, itu yang sebenarnya. Makanya diharapkan kita semua berbuat dharma, karena akan meneruskan atau sedang menghidupkan leluhur. Saat Bhakta berdoa dalam swada, ia sedang menyatukan dua loka, bumi dan Brahma loka, dalam satu kesadaran kasih. Nah, semeton, bagaimana hidup dalam Shruti tanpa meninggalkan budaya? Karena yang terjadi kebanyakan mengikuti dengan alasan agama, tetapi budaya ingin ditinggalkan. Shruti tidak menolak budaya, semeton, karena Shruti hidup di setiap budaya yang sadar. Bali dengan canang, gamelan, dan mantra, semuanya dapat menjadi alat penyadaran Shruti bila dilakukan dengan swada. Maka Bhakta sejati bukanlah yang meninggalkan dresta, tetapi yang menghidupkan Shruti di dalam dresta tersebut. Nah, itulah makanya makna sejati dari ajaran yang sering dilupakan. Dalam Taittiriya Upanishad Mandala ke-1 disebutkan Sradaya denyam asradaya deyam. Bersembahkanlah dengan keyakinan atau srada tadi, bukan karena kewajiban, berarti dengan keyakinan. Bersembahkanlah, ingat, bersembahkanlah dengan keyakinan atau srada, bukan karena kewajiban. Nah, semeton, ngopi tadi beberapa Shruti yang telah disampaikan.
Sekarang bagaimana kita mengambil makna dari ngopi tadi? Praktik harian Bakti Sruti untuk kita itu bagaimana? Bagi Bhakta Nusantara yang ingin hidup berdasarkan Sruti adalah dengan cara sembah atau melakukan sembahyang Trisandhya dengan kesadaran penuh. Kemudian rasakan setiap Om, saya ulang lagi, rasakan setiap kita mengucapkan kata Om sebagai gelombang swada yang menyucikan hati. Kemudian laksanakan Pitrayatna setiap hari dalam tindakan. Menghormati orang tua misalnya, mengajarkan kebenaran, kemudian menyebarkan kasih tanpa pamrih. Kemudian selanjutnya, jadikan rumah sebagai grehasta asrama sejati. Bukan sekedar tempat tinggal, tetapi adalah sebagai altar Brahman. Dengan demikian semeton, setiap langkah kita, setiap kata dari kita yang keluarkan, dan napas kita yang kita hirup, kita keluarkan, merupakan menjadi doa yang hidup. Nah, semeton, Bhakta Hindu Dharma, Sruti tidak terletak di kitab, lontar, ataupun di pura, melainkan di dalam kesadaran diri kita masing-masing, kesadaran para Bhakta Hindu Dharma yang telah bangkit. Maka setiap gerakan adalah yatnya, setiap kata adalah mantra, dan setiap nafas, setiap hembusan nafas kita adalah sembah kepada Brahman. Maka inilah yang dikatakan Pitrayatnya sejati. Menyadarkan kehidupan menjadi yatnya tanpa akhir. Demikianlah semeton, semoga bisa mencerahkan untuk diri saya dan untuk semeton. Apabila tidak tercerahkan, skip saja. Demikian, semoga bermanfaat. Om Tat Sat, Om Santi 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 Santi. Om Rahayu semeton.